Eh, saya minta tolong betul Pak Khalil, kemudian teman-teman yang beroperasi di sini. Satu kan kita dapat banyak sekali keluhan dari masyarakat terkait sampah dalam beberapa hari ini ya. Eh, saya minta ini segera dilakukan penanganan supaya kemudian posisinya bisa kembali normal. Tadi saya sudah diskusi dengan teman-teman. Jadi memang problemnya adalah volume sampah yang luar biasa. Selama mungkin setelah Lebaran ya kira-kira gitu terjadi peningkatan volume sampah yang luar biasa dan posisinya belum terpilah sehingga kemudian semua ditaruh di TPA begitu saja. Nah, plus yang kedua adalah persoalan kerusakan alat yang terjadi di sini, terutama alat yang dimiliki oleh teman-teman dari LH. Nah, ini tadi saya sudah instruksikan langsung segera hari ini PUPR karena punya eskavator, PUPR-nya pindah ke sini alatnya dulu untuk bantu dorong rapiin sampah-sampah yang berjajar di pinggir itu ke tengah, sehingga kemudian teman-teman yang antri nanti akan masuk sampah baru bisa cukup punya space yang kemudian maksimal ya. Tapi kalau melihat cerita ini tadi memang alat ini kan sudah sering rusak. Jadi nanti mungkin Pak Sekda kita akan coba nanti berkomunikasi ya dengan teman-teman di DPRD untuk kemudian minta penambahan alat baru terkait dengan pengelolaan sampah ini supaya ada cukup backup ya, seandainya ada alat yang rusak kemudian ada alat baru yang hadir plus dilakukan maintenance terhadap alat yang lama sehingga kemudian bisa mempercepat proses pengaturan dari sampah-sampah yang masuk ke sini. Dan mungkin di bulan-bulan Juni insya Allah kan sudah akan hadir alat insenerator itu tadi dari bantuan dari teman-teman Jarum yang kita harapkan dapat sedikit mengurangi volume sampah karena membakar kan, karena membakar sampah-sampah yang ada sehingga sedikit bisa mengurangi volume, walaupun juga kita sama-sama tuh nggak bakal bisa menyelesaikan 100% juga karena kapasitas tentu saja. Nah, tapi semua ikhtiar-ikhtiar tadi coba kita lakukan semaksimal mungkin sehingga tata kelola sampah yang ada di Kudus ini bisa semakin lebih baik lagi. Mungkin opsi yang terakhir untuk jangka panjang adalah perluasan lahan. Karena kita hitung kapasitas TPA di sini maksimal hanya 3 tahunan lagi sampai kemudian maksimal. Sehingga 3 tahun ini waktu ini kan cepat sekali. Sehingga nanti kita akan pikirkan perluasan lahan yang ada di TPA ini sehingga bisa cukup menampung semua sampah-sampah yang ada di Kabupaten Kudus. Kira-kira itu sih diskusi teman-teman. Anggaran Pak mungkin berapa Pak untuk perluasan itu Pak? Kalau perluasan kita belum ngomong ya, tapi kalau alat tadi kurang lebih sekitar 6 miliar sih kalau tidak salah laporan dari teman-teman untuk alat baru ya. Nanti coba kita akan usulkan, semoga direspon dengan positif karena kemarin teman-teman DPR juga sudah memberikan beberapa warning lah kira-kira gitu atau arahan supaya bagaimana dikelola lebih baik lagi. Dan tentu prioritas pertama adalah alat baru karena sampah ini kan harian yang nggak bisa kemudian kita nunggu. Kalau lahan kan harus ada proses demikian panjang, tapi itu sedang dalam proses finalisasi kajian sama teman-teman di LH dan DPR ya, untuk kemudian kita butuh berapa untuk perluasan, anggarannya berapa, ininya berapa, itu masih dalam proses finalisasi kajian. Tapi yang paling mendesak adalah maintenance, kemudian alat baru, dan mungkin insenerator tadi itu untuk kemudian bisa mengurangi volume sampah yang ada di sini seperti apa gitu. Pak, untuk insenerator sendiri nanti kapasitasnya bisa menghancurkan berapa? Kalau tidak salah 20 ya, 20 ton per harinya. Per hari. Kalau sampah sendiri yang masuk ke sini tuh 200-an. Berapa sampah? 150 ton. 150-an ton, mohon maaf. Masuk timbulan Yang masuk sini sekitar 150 ton. Itu per hari. Per hari. Kalau kondisi terkini Pak, ini saat ini sudah sampai berapa? Ya sama. Rata-rata 150 ton harian sampah masuk. Semoga dengan ada insenerator, terus kemudian tadi peralatan baru yang bisa memindahkan ke beberapa spesies yang masih kosong tadi itu agak memperingan lah kinerja TPA ini. Ya mau tidak mau kita harus ada perluasan lahan. Ya plus nanti penggunaan teknologi baru tadi ya, insenerator atau mungkin beberapa yang bisa kita coba ikhtiarkan. 6 miliar itu untuk apa aja Pak? Kenapa? Alatnya itu untuk dua ya, dua alat eskavator dan dozer. Itu informasi dari teman-teman LH, informasinya sekitar segitu untuk dua barang itu. Supaya untuk di tingkat masyarakat mungkin bank sampah atau pemerintah. Nah, ini kan mau tidak mau kan kita butuh kerjasama yang baik ya, terutama dalam konteks pemilahan karena harapannya yang masuk ke sini itu kan betul-betul yang sudah terpilah sehingga memungkinkan untuk dimaksimalkan. Nanti tentu kita akan sosialisasikan kepada semua camat dan kepala desa untuk melakukan proses pemilahan itu sejak awal dan sehingga kemudian termasuk beberapa penggunaan teknologi kayak bank sampah dan beberapa hal lain supaya
yang masuk ke sini sudah tersortir secara maksimal lah kira-kira gitu. Pak, untuk memastikan 6 miliar itu berarti baru akan diajukan ya Pak? Karena itu setelah kita melihat analisis ini ya, analisis ini karena memang alatnya sudah tua, kemudian tiap tahun juga sering rusak, sementara posisi sampahnya tiap hari kita mau nggak mau harus beli perangkat baru juga. Kalau misalnya hanya mengandalkan perluasan lahan, alatnya nggak ada yang buat geser kan, nggak ada yang buat menata posisi sampah di sini. Jadi mau tidak mau keberadaan alat itu penting. Tapi karena ini belum beli kan, atau baru akan diajukan, saya minta teman-teman PUPR untuk kemudian segera peralatan yang apa dimiliki geser ke sini dulu untuk membantu teman-teman dinas. Sampah itu kan memang tidak bisa dijanjeni, setiap hari kan selalu ada dan kita butuh penanganan cepat. Nah ini. Kalau manajemen pengolahannya seperti apa Pak sehingga menjadi menumpuk seperti ini Pak? Kalau manajemennya itu sama Pak, kita kontrol and build, ya kan. Jadi ditata, kemudian setelah itu kita kasih tanah uruk setebal 20 cm. Ya, manajemennya seperti itu. Kita masih menganut dengan kontrol and build. Cuman ini itu kan kendalanya alat, sehingga tidak bisa masuk ke wilayah selatan, gitu loh Pak. Tidak bisa masuk ke wilayah selatan. Jadi tidak bisa naik. Nah, mereka buangnya itu di pinggir-pinggir karena alat itu, yang kedua kita kalau paksakan truk-truk ini operasional ini akan guling. Nah, kita takutnya seperti itu. Nah, nanti malah terjadi viral lagi ya kan. Kalau kerusakannya itu sejak kapan Pak? Kerusakan itu kendaraan sudah alat berat kami itu udah lama Pak sebetulnya itu. Makanya dari kemarin itu kita memang kalau boleh dan diperkenankan itu kan kita usulan itu dulu ya kan, sambil kita nanti mengkaji secara teknis terkait dengan perluasan lahan. Tapi yang kita butuhkan alat dulu untuk menata gitu loh Pak. Jadi kondisinya kayak seperti ini kalau tidak bisa kita tata gitu loh ya kan.